Menjadi saksi Kristus. Refleksi pagi 2070. Apa yang menjadi keyakinan iman para rasul di Yerusalem serta Rasul Paulus tentang pelayanan yang mereka masing-masing telah lakukan? Mari lihat Galatia 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Saudara-saudara, sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berfirman di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Para rasul tahu bahwa mereka harus menjadi saksi Kristus tidak hanya di Yerusalem. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus memerintahkan orang percaya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung dunia, mereka tentu tidak tahu bagaimana perintah itu bisa dilakukan. Setelah Roh Kudus turun di hari Pentakosta, para rasul di Yerusalem seperti Petrus dan Yohanes memberitakan Kristus terutama kepada orang Yahudi yang disebut sebagai orang bersunat, sedangkan Paulus memberitakan Kristus kepada orang yang bukan Yahudi yang disebut sebagai orang tidak bersunat. Ini semua adalah sama-sama karya Roh Kudus yang dirintis oleh para rasul di masa jemaat mula-mula yang harus kita lanjutkan di masa kita sekarang ini. Marilah kita mengambil bagian dalam pekerjaan Roh Kudus ini. Bersinergi demi kemuliaan Tuhan. Refleksi pagi 2071. Apa yang diyakini Paulus tentang sumber kekuatan dalam ia dan Petrus untuk memberitakan Kristus? Galatia 2 ayat 8 menjelaskannya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Saudara-saudara, seperti halnya Allah telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk memberitakan Kristus kepada orang Yahudi yang bersunat, demikian juga Allah memberikan kekuatan kepada Paulus untuk orang bukan Yahudi yang tidak bersunat. Tanpa adanya kekuatan dari Allah melalui penyertaan Roh Kudus, tidaklah mungkin para rasul untuk mampu menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, pemberitaan Injil Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan sampai kapanpun memang bukanlah berdasarkan kekuatan dan hikmat manusia semata, tetapi berdasar hanya kepada kekuatan Roh Kudus. Hanya saja sayangnya, orang percaya ada saja yang terjerumus untuk menggunakan kekuatan dan hikmat sendiri, bahkan terjerumus pada persaingan yang tidak sehat. Bukannya menjadi saksi Kristus, mereka akhirnya justru menjadi celah bagi nama Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita buang jauh-jauh sikap saling curiga dan saling menghakimi. Janganlah kita saling menghina dan merendahkan di antara sesama pelayan Tuhan. Marilah kita bersinergi demi kemuliaan Tuhan. Bersepakat dan bukan berseteru. Refleksi pagi 2072. Kesepakatan apa yang diambil oleh pimpinan jemaat mula-mula dalam upaya pemberitaan Injil?
Mari simak Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Saudara-saudara, setelah melihat kasih karunia Allah, pimpinan gereja di Yerusalem bersepakat bersama Paulus dan Barnabas untuk membagi tugas pelayanan sehingga Injil bisa diberitakan baik di antara orang Yahudi maupun di antara orang yang bukan Yahudi. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yakobus, Petrus dan Yohanes yang bersatu hati bersama Paulus dan Barnabas untuk berbagi tugas pelayanan dalam kebersamaan adalah hal yang patut diteladani oleh kita semua. Bukannya mereka berkompetisi atau berebut ladang pelayanan, mereka justru berbagi tugas sesuai dengan talenta dan panggilan mereka masing-masing. Inilah hal yang sering terlupakan di gereja masa kini. Adanya berbagai konflik kepentingan yang melanda pimpinan gereja masa kini akhirnya justru merusak kesaksian gereja. Karena itu, wahai pimpinan gereja, teruslah waspada dan mawas diri. Utamakanlah Tuhan dan janganlah cuma mengejar kepentingan diri. Bekerja sama dalam berupaya. Refleksi pagi 2073. Pesan apa yang diberikan oleh pimpinan jemaat di Yerusalem yang harus selalu diingat oleh Rasul Paulus dalam ia memberitakan Injil? Mari kita lihat Galatia 2 ayat 10. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Saudara-saudara, Paulus dan Barnabas diutus oleh pimpinan gereja di Yerusalem untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi tanpa kewajiban sunat dan melakukan tradisi Yahudi. Selain memberitakan Injil, mereka juga harus mengingat dan menolong orang-orang miskin. Berita Injil memang adalah berita keselamatan rohani dalam iman pada Yesus Kristus, tetapi tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan jasmani. Saudara-saudara, berita Injil memang tidaklah hanya menyangkut sisi rohani terkait dengan kesejahteraan hati dan jiwa karena anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, tetapi juga menyangkut sisi jasmani, yaitu kesejahteraan hidup sehari-hari. Kedua upaya ini haruslah berjalan bersama sebagai wujud dari kasih Allah kepada manusia yang dinyatakan dalam berbagai upaya pekabaran Injil. Meskipun demikian, dalam kenyataannya ada saja orang atau lembaga yang lebih menekankan salah satu aspek pemberitaan saja, apakah itu aspek vertikal ataupun aspek horizontal. Oleh karena itu, marilah kita belajar bekerja sama dalam memberitakan Injil tanpa saling merendahkan satu dengan lainnya.